Para netizen pun ramai-ramai menyerang Gibran sebagai pribadi yang songong, tidak memiliki adab, memainkan gimmick yang konyol. Analisis drone emprit di Twitter memperlihatkan Gibran memperoleh sentimen negatif tertinggi yakni 60%, sementara sentimen positifnya hanya 33%. Bandingkan dengan Muhaimin dan Mahfud yang mendapat sentimen positif 80% dan 79%. Secara keseluruhan, netizen menilai Mahfud MD sebagai sosok yang arif, bijaksana, memiliki pengetahuan baik, dan cerdas dalam menyampaikan pendapatnya. Sementara Gibran dinilai lemah dalam substansi, namun menutupinya dengan mengejek dan merendahkan lawan. Para netizen menyimpulkan Gibran tidak layak menjadi perwakilan anak muda. Sobat, Gibran yang asli memang emosional dan kurang menghargai etika. Itu sebabnya dia tidak peduli soal cara memperoleh tiket cawapres melalui nepotisme, menghalalkan cara termasuk merusak demokrasi. Mental ini sangat berbahaya karena begitu dia memegang kekuasaan, dia berpotensi menghalalkan cara demi mempertahankan kekuasaan. Dia berpotensi menabrak etika dalam kekuasaan, dia berpotensi permisif terhadap korupsi, dan nepotisme. Sobat, saya percaya bahwa Tuhan tidak tidur. Tuhan akan mendorong seseorang untuk melakukan kesalahan sehingga membuka mata publik untuk tidak memilihnya menjadi pemimpin. Dari cara pandang semacam inilah saya yakin mereka yang sudah menentukan pilihan akan berubah pikiran untuk meninggalkan Gibran. Apalagi bagi mereka yang belum menentukan pilihan sekitar 10%. Mereka akan memilih calon pemimpin yang memiliki etika dan adab sesuai dengan budaya Indonesia. Sobat, saya optimistis terbongkarnya topeng kepalsuan Gibran ini akan menurunkan elektabilitas Prabowo Gibran karena masyarakat luas sadar bahwa Prabowo Gibran memang bermasalah dari sisi emosi dan etika, tidak layak menjadi panutan. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita mengenai tingkah laku Gibran yang sombong dan angkuh. Tentunya banyak para netizen yang menyerang Gibran karena kesombongannya. Ya, tentu saja para anak muda, berbagai masyarakat juga menyerang Gibran karena terlihat sombong dan tidak layak menjadi pemimpin. Karena pemimpin harus menjaga sikap dan menguasai sikapnya. Nah, teman-teman, menurut saya penyampaian dari saudara kita tersebut, cuplikan video, tentunya sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita agar kita mengetahui yang terjadi saat ini, apalagi mengenai Gibran, agar kita tidak buta memilih pemimpin, siapa yang akan layak memimpin NKRI ini dan siapa yang tidak layak memimpin NKRI ini. Tentunya wajar kalau anak muda menyerang Gibran. Karena anak muda harus lebih patuh, lebih bertata krama dan sopan santun kepada orang tua. Memang kita lihat tingkah laku Gibran atau gestur tubuhnya di saat debat pada tanggal 21 Januari 2024 kemarin. Memang terlihat sombong dan seakan-akan lebih pintar daripada Cak Imin dan Prof Mahfud. Kita lihat memang Gibran banyak kritikan berbagai politik, berbagai tokoh-tokoh mengkritik Gibran Raka Buming Raka ini. Saya lihat memang Gibran agak pintar, saya melihat agak pintar. Tetapi dengan Gibran songong dan sombong tentunya akan berdampak negatif kepada elektabilitas dari Prabowo Subianto. Dan yang pendukungnya dari awal saja akan berpikir memilih Gibran dan Prabowo Subianto. Itu akan berdampak negatif terhadap tingkah laku Gibran yang tidak sopan dan tidak punya tata krama. Sebenarnya orang yang pintar, mau sepintar apapun, mau sejago apapun, mau ilmu politik kita pintar, tetapi kalau kita tidak menggunakan adab atau tidak punya sopan santun, maka hilanglah kepintaran kita tersebut. Jadi kita lihatlah kritik-kritik dari saudara-saudara kita, kritik dari mahasiswa, kritik dari berbagai masyarakat. Tentunya mereka akan berasumsi negatif terhadap Gibran. Apalagi kalau kita lihat Prabowo Subianto juga yang suka marah-marah, yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Mereka yang dari awal mendukung Prabowo Gibran, mungkin setelah melihat tingkah laku Gibran ini akan berpikir dan akan pindah dalam cawapres lain atau capres lain. Saya saja memang melihat Gibran ini tentunya saya menyukai dari awal. Karena dia sebagai wali kota Solo yang muda.
Menurut saya Gibran ini adalah perwakilan anak muda dulu, tapi sekarang tidak, karena saya melihat tingkah laku Gibran yang tidak bisa sebagai contoh, maka saya berpikir melihat kepemimpinan Gibran dan bahkan ragu. Karena ketika kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri, bagaimana kita nanti menguasai orang lain? Karena seorang pemimpin harus memiliki sikap yang baik dan memiliki etika. Sesuai dengan apa yang dikatakan saudara kita tadi, memang sangat antusiasnya serangan kepada Gibran. Melihat tingkah laku Gibran, ya tentu saja. Bagaimana masyarakat antusias melihat sikap Gibran ini? Ya tentunya karena sikap yang sombong sehingga Gibran dihujat di media sosial. Bahkan akun Instagramnya juga diserang, dan bahkan juga di berbagai media juga dia diserang. Ya, karena sosok pemimpin harus memiliki etika dan tata krama, apalagi berhadapan kepada orang tua. Kita bisa lihat perbandingan mereka di saat debat pada tanggal 21 Januari kemarin, tentunya sudah melewati batas. Apalagi kita lihat Prof. Mahfud yang sudah cukup tua, tetapi fisiknya masih kuat. Tetapi kalau kita lihat ketenangan Prof. Mahfud ini, tentunya ini adalah salah satu motivasi saya. Dan Prof. Mahfud ini adalah orang yang menurut saya memiliki prinsip dan ketegakan lurus. Apalagi dia sekarang sedang mengundurkan diri sebagai Kementerian Kabinet Pak Joko Widodo. Mengapa Mahfud MD mengundurkan diri sebagai Menteri Pak Jokowi? Tentunya karena dia harus bersikap tegak lurus dan tidak ingin menggunakan fasilitas negara. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, sebagaimana Pak Jokowi juga mengatakan bahwa Presiden bisa melakukan kampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Nanti bagaimana Pak Presiden nanti ketika dia misalnya kampanye tidak menggunakan atas nama Presiden, tetapi mengataskan nama Pak Jokowi? Apakah pengaman tidak menggunakan fasilitas negara? Tentunya transportasi, ya tentunya kan mereka akan ada pengawal atau pengaman. Karena Pak Jokowi masih berstatus sebagai presiden dan belum habis masa jabatannya, sebelum dipergantikan. Paling tanggal 14 Februari 2024 ini, ketika sudah terpilih penggantinya, maka tidak ada lagi jabatan Pak Jokowi sebagai presiden di Republik Indonesia ini. Sikap Gibran saat debat Cawapres menuai kritikan dari para netizen dan bagi para politik yang ada di negara kita ini. Penampilan calon presiden nomor urut 2 Gibran dalam debat Pilpres di tahun 2024 Minggu 21 Januari menuai kritikan dari sejumlah pihak. Kritikan utama adalah sosok etika Wali Kota Solo saat menanggapi jawaban dari cawapres lain saat debat tersebut. Dari pihak lawan, juru bicara tim nasional atau yang disebut TPN, tim pemenang nasional, Ganjar Pranowo Mahfud, Ciko. Penampilan Gibran debat minim substansi dan menutupi dengan gaya bicara penuh percaya diri yang berlebihan. Ya, tentunya kalau kita lihat, memang kepercayaan diri Gibran ini sesuai namanya juga, Gibran yang dilontarkan oleh Pak Joko Widodo, pemberani. Saya memang mengakui pemberanian Gibran tentunya mengambil keputusan, tetapi kalau kita tidak menggunakan etika, ya sama aja nol. Sama seperti guru menerangkan terhadap kita. Sebentar apapun kamu, ketika kamu tidak menggunakan etika dan tidak memiliki sopan santun, maka hilanglah kepintaranmu. Karena yang dibutuhkan adalah sopan santun. Seperti kita melamar pekerjaan, yang terutama itulah penampilan, terus sikap dan karakter. Ketika kita tidak memiliki karakter yang baik, tentunya tidak dipakai. Apalagi ini Pilpres yang menjadi menentukan pemimpin NKRI ini. Mungkin masyarakat juga akan berpikir memilih Gibran. Selain Ciko, Dewan Pembina Tim Pemenang Nasional TPN, Ganjar Mahfud, Januba, Arifka juga mengkritik penampilan Gibran yang dinilai melecehkan kandidat capres lain. Para kandidat capres dan cawapres mesti bisa saling menunjukkan rasa hormat dalam debat, sebab mereka semua adalah para tokoh yang dianggap layak menjadi sebagai para calon pemimpin. Nah, tentunya seorang pemimpin harus menjaga sikap dan karakter, teman-teman. Harus menjaga sikap yang baik, apalagi berhadapan di saat debat kemarin, perdebatan yang lebih tua dari Gibran. Sebenarnya ketika kita menggunakan adab atau bisa menguasai diri, mungkin elektabilitas Gibran atau Prabowo akan menaik. Ketika Gibran penyampaian dan jawabannya tidak senonoh-nono, bisa menenangkan diri, mungkin elektabilitas dari Prabowo akan meningkat. Tetapi ketika kita songong, maka masyarakat juga menilai
akan berdampak negatif terhadap Prabowo Subianto. Kritikan terhadap sikap Gibran saat debat Cawapres, usai debat yang digelar pada tanggal 21 Januari, sedang dihujat cibiran oleh netizen di media sosial. Sikap Gibran selama debat juga mengundang kritik dari para tokoh pengamat. Banyak mengkritik. Rocky Gerung juga mengkritik soal sikap Gibran. Banyak tokoh-tokoh yang mengkritik Gibran. Banyak sekali yang mengkritik karena sikap dan angkuh dan sombong. Ya, beda sekali dengan Pak Joko Widodo yang kita tahu, yang murah hati dan santai dan tegas. Beda dengan Pak Jokowi. Ya, tidak jauhlah berbeda dengan Prabowo Subianto. Saya tidak menjelek-jelekkan di sini, saya hanya menyampaikan suara masyarakat, saya hanya menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua agar kita mengetahui hal-hal yang terjadi saat ini, agar kita tidak salah memilih dalam pemimpin NKRI ini. Ketika kita salah memilih, maka kita akan menikmati kepemimpinan hal-hal yang tidak sesuai konstitusi yang kemarin. Kok bisa ke konstitusi? Ya, Gibran saja sudah bermasalah di konstitusi. Jadi kita harus memilih orang yang tegak lurus seperti Megawati yang taat konstitusi. Seperti yang dikatakan Rudi tadi, video yang saya kirim tadi, bahwa Rudi mengatakan bahwa Jokowi meminta 3 periode, bahkan Megawati menolak karena dia taat konstitusi. Gaya Gibran selama debat Cawapres dinilai melecehkan lawan debat, yakni Capres nomor urut 1 Cak Imin, atau yang disebut nama aslinya Muhammad Iskandar, dan Prof. Mahfud MD. Nah, salah satu tokoh yang mengkritik penampilan Gibran debat Cawapres adalah Alisa Wahid melalui akun media sosial X miliknya yang menyoroti gestur licik likung yang dilakukan Gibran saat menanggapi pernyataan Mahfud tersebut. Seakan-akan yang mencari, yang kita lihatlah perdebatan tanggal 21 Januari kemarin. Nah, kita berbicara mengenai pot estetet ya, atau tanaman singkong. Ada salah satu media atau berita soal Grace Natalis mengatakan bahwa di saat penanaman singkong atau pot estetet, bahwa tidak menggunakan uang negara melainkan uang pribadi. Nah, ada salah satu menyindir dan memberikan tanggapan tersebut itu sudah melanggar etik karena tidak bisa menggunakan uang pribadi walaupun ingin memajukan negara, tetapi kita harus menaati aturan yang sudah diatur oleh negara. Di situ saya melihat Grace Natalis sudah kayak kalah mental. Mungkin teman-teman menonton perdebatan tersebut. Teman-teman, kalau kita berbicara menanam singkong, nah ada Ganjar mengatakan penanaman singkong. Ya, kita sebagai anak petani juga gampang sekali menanam singkong. Tapi kenapa gagal di sana penanam singkong? Apakah penanam singkong tersebut mereka tidak tahu atau gimana? Kalau misalnya penanam singkong saja gagal, bagaimana kita nanti memimpin negara jutaan warga Indonesia? Apalagi kan menanam singkong ini kita lemparkan saja ke tanah pasti tumbuh. Tetapi kenapa bisa gagal? Mungkin mereka kurang memahami penanaman singkong. Coba kita kasih semisalnya ke petani, pasti akan berhasil penanaman tersebut. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.